Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy. Oke, adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kakak Agnes dan Tante Welly mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita pujikan 2 lagu berturut-turut. Dengar dia panggil nama saya dan mari kita bersukaria. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lagi kedua, mari kita bersukaria karena ini harinya hanya kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikanku. Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sambil dengan sikap berdiri kita pujikan lagu Mari Masuk. Kita tenang lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menjaga kami semua sehingga kami semua boleh ada sampai saat ini. Ya Tuhan, di saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kami alaskan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Baik, adik-adik, di saat ini kita akan dihibur oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Welly. Oke adik-adik boleh siapkan Alkitabnya masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan melingkupi kami sehingga kami boleh mengerti sabda-Mu lewat firman yang akan kami baca ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-37 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Kejadian 37 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30 yang bunyinya begini. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur, ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya.
Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah adik-adik, Tante Weli, dan kakak pengasuh semua yang mendengar serta merenungkan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik duduk yang manis, dan Tante Weli akan bercerita. Judul cerita kita di pagi ini, Ruben membela Yusuf. Ruben adalah anak pertama dan Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub, bapa leluhur bangsa Israel. Ruben dan Yusuf mempunyai saudara-saudara yang lain juga. Jadi jumlah anak dari Yakub ada 12. Mungkin adik-adik ada yang tahu siapa saja nama-nama dari saudara-saudara Ruben dan Yusuf. Tante Weli boleh menyebut satu persatu nama-nama dari saudara-saudara Ruben lewat pujian. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Yesaskar, Sebulun dan Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benjamin, Dina. Oke adik-adik, jadi itu adalah nama dari anak-anak Yakub. Dan dalam Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah anak yang tampan dan anak yang sungguh-sungguh dikasihi oleh ayahnya Yakub, adik-adik. Dia adalah anak yang tampan dan dia juga adalah anak yang sungguh dikasihi oleh ayahnya Yakub. Dan inilah adik-adik yang membuat saudara-saudara Yakub sangat-sangat tidak suka kepada Yusuf, adiknya. Karena mereka merasa bahwa kasih sayang yang diberikan kepada ayahnya itu terlalu berkelebihan dan mereka tidak suka kepadanya. Dan bukan saja itu adik-adik, selain bapaknya sangat menyayangi dia juga punya mimpi yang sangat-sangat membuat saudara-saudaranya itu begitu benci dan sangat membenci dia. Apa saja mimpi-mimpi daripada Yusuf, adik-adik, yang membuat saudara-saudaranya itu membenci dia? Tante Weli mengundang adik-adik semua membuka Alkitab. Kita kembali membuka Alkitab kita tadi, Kejadian 37, dan kita boleh melihat mimpi apa saja yang membuat saudara-saudaranya itu membenci dia. Kita bisa melihat pada Kejadian 37 ayatnya yang ke-7 yang bunyinya begini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri.
Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Dan mimpi yang kedua adik-adik terdapat dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-9b yang berbunyi, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Inilah adik-adik mimpi yang membuat saudara-saudaranya begitu benci kepada Yusuf. Suatu ketika adik-adik, saudara-saudara Yusuf sementara mengembalakan ternak. Lalu ayahnya Yakub memanggil Yusuf. Yusuf, kesini nak. Iya pak. Kamu tolong pergi menyusul kakak-kakakmu dan jangan lupa membawa bekal kepada mereka. Yusuf pergi adik-adik. Yusuf pergi menyusul kakak-kakaknya, dan dari kejauhan saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf. Lalu apa kata saudara-saudaranya? Lihat, tukang mimpi kita datang. Mereka melihat dia dengan penuh kebencian adik-adik. Dari situ mereka mulai menyusun satu strategi, mereka mulai menyusun hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh satu saudara. Tetapi namanya kebencian sudah menusuk hati mereka, sehingga rencana jahat selalu mereka lakukan. Dan disitulah adik-adik, Ruben muncul sebagai pembela. Mereka ingin sekali untuk membunuh adiknya, tetapi Ruben berkata, sekalipun dia jahat, sekalipun dia tidak menyenangkan hati kita, tapi jangan pernah kita membunuh dia. Dia adalah adik kita, dia adalah saudara kita, dia adalah darah daging kita sendiri. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Ruben bermaksud agar saudara-saudaranya tidak boleh menumpahkan darah Yusuf dengan tangan mereka sendiri. Dan Ruben juga tidak mau agar Yusuf mati di tangan saudara-saudaranya sendiri. Dan akhirnya apa adik-adik? Mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Dan setelah Yusuf tiba dekat mereka, mereka langsung membuka jubahnya yang indah dan yang mahal itu, lalu mereka memasukkan ke dalam darah kambing agar mereka bawa kembali pulang dan menunjukkan kepada ayahnya kalau Yusuf telah diterkam binatang buas. Adik-adik, akhirnya mereka tidak dapat membunuh Yusuf, tapi mereka memasukkan dia di dalam satu sumur dekat mereka tempat mengembalakan ternak, karena sumur itu adalah satu sumur tua dan sumur yang tidak berair. Lalu mereka masukkan dia di situ. Setelah Ruben datang, ternyata adiknya sudah tidak ada dan dia sangat kecewa karena dia punya keinginan untuk menyelamatkan adiknya. Tapi apa boleh dikata, dia terlambat. Dan bukan itu saja adik-adik, saudara-saudara, Yusuf telah menjual dia kepada salah satu saudagar kaya, orang Ismail, yang kebetulan juga lewat di tempat mereka mengembalakan kambing domba. Lalu mereka menjual dia kepada saudagar kaya itu, dan dia dibawa ke Mesir. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, Yusuf dibawa ke Mesir, dan ternyata Tuhan Yesus juga sangat sayang dan mengasihi Yusuf karena Yusuf adalah orang yang baik. Tuhan Yesus sudah punya rencana yang indah, rencana yang baik bagi Yusuf di Mesir. Dan Yusuf mulai kehidupan yang baru di Mesir dengan penuh sukacita dan damai sejahtera adik-adik. Nah, Tante Willy akan mengakhiri cerita di pagi hari ini. Tante Willy mau bilang for ketong semua, ada beberapa hal yang Tante Willy mau bilang bahwa ketong sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan inginkan dari ketong adalah saling mengasihi. Kepada mama papa, orang tua di rumah, jangan pernah membeda-bedakan anak-anak. Dan kita juga sebagai saudara, kita harus saling menjaga, saling mendukung, saling mengasihi, dan saling menopang, saling memberi. Orang Ambon bilang apa adik-adik? Sagu salempeng di patah dua. Kalau sing ada beras for masak atau makan, ada sagu salempeng baku bagi akang for makan. Jadi jangan sampai cuman gara-gara satu hal yang penting ketemu mesti bertemu saudara. Dan yang terakhir adik-adik, jangan ada dendam dalam hati. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, setelah kita mendengar cerita tadi, ada ayat hafalan. Dan untuk adik-adik Indria dan kelas kecil, terdapat dalam Yohanes 13 ayat 35b yang bunyinya begini.
kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Untuk adik-adik tangguh dan remaja terdapat dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 yang bunyinya begini. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan sekaligus persembahan, kita pujikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur, bersyukur Tuhan atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendoakan pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Tuhan tolong berkati anak-anak kami ini, karena sampai saat ini mereka masih tetap belajar di rumah karena COVID-19 yang belum juga berakhir. Kiranya Bapa memberikan kepada mereka hikmat akal budi, hati yang rindu untuk tetap belajar, karena masa depan mereka tentunya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami juga membawa orang tua kami, kiranya Bapak juga berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan di dalam mendampingi anak-anak kami ini dalam belajar. Dan Bapak juga mau berkati mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk menunjang kebutuhan kehidupan kami. Bapa Surgawi, Engkau terlalu baik dan terlalu baik bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami juga membawa kehidupan persekutuan kami, baik di posko kami di Korok ini maupun posko-posko yang lain. Kiranya Bapa berkati kami semua, baik kami sebagai anak-anak maupun pengasuh, agar kami selalu ada di dalam jalan. Bapa di surga, kami juga ingat kakak-kakak pengasuh kami. Di antara kakak-kakak pengasuh kami ada yang sudah berkeluarga. Kiranya Bapak juga memberkati mereka, agar mereka boleh menjadi istri yang baik bagi suami, mereka boleh menjadi ibu yang baik juga bagi anak-anak. Bapak tahu apa yang menjadi kerinduan dan keinginan mereka, kiranya Bapak menjawab sesuai cinta kasih Bapak kepada kakak-kakak pengasuh kami ini. Di antara kakak pengasuh ini juga Bapak ada sebagian yang masih menuntut ilmu dan kepandaian. Mereka harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, dan datang mencari ilmu di Ambon. Bapak, ada yang mengikuti saudara tapi juga ada yang tinggal di kos-kosan. Bapak kiranya berkati kakak-kakak pengasuh kami ini, Bapak cukupkan segala kebutuhan mereka sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Dan Bapak memberikan bagi mereka juga hati yang penuh ketabahan, hati yang penuh cinta kasih untuk tetap tekun di dalam belajar. Dan juga membawa para dosen mereka, kiranya semua dosen mereka mau memberikan bagi anak-anak kami ini juga nilai yang baik, tidak ada yang saling membenci antara dosen maupun mahasiswa. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan rencanamu, karena masa depan kakak-kakak pengasuh kami ini juga masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur karena kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini biarpun sedikit, Tuhan kiranya memberkati agar kami dapat memakainya untuk pelayanan-Mu, khususnya di jemaat kami.
Ini doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang termanis, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, Tante Weli dan Kakak Agnes menjemput adik-adik berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita pujikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersandar. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami di pagi hari ini sudah boleh berjalan dengan baik dan kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Bapa juga memberkati kami. Dan akhirnya kami mohon janji berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kami semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu selesai adik-adik. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.